Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Humrana anna Usmana da'a bi wudu'i fa ghazala kafihi salasata maratin summa madmada wastangsaqa wastangsara summa ghazala wajhahu salasata maratin summa ghazala yadahu al-yumna ilal mirfaqi salasata maratin summa yusra misla dalika summa masaha bi ra'sihi summa ghazala rijlahu al-yumna ilal ka'baini salasata maratin summa yusra misla dalika summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i. Hada muttafaq alaih. Dari Humran, ia berkata bahwa Utsman pernah meminta air wudhu. Setelah disuguhkan, ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu ia berkumur dengan menghisap air ke dalam hidung dan menghembuskannya keluar. Kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali dan tangan kirinya pun begitu pula. Lalu ia mengusap kepalanya. Setelah itu ia membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki 3 kali dan kaki kirinya pun begitu pula. Dan yang terakhir, ia berkata bahwa saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Hadis ini muttafaq alaih. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa Utsman berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW yang Utsman lihat. Adapun tata cara wudu tersebut sudah dijelaskan dalam arti hadis tadi, seperti membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur dengan memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya, lalu membasuh muka dan lain-lain. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anhuma qalat inna Fatimata binta Abi Hubayshi tustahadu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yu'rafu fa idza kana dalika fa amsiki minas salati fa idza kanal akharu fatawadda'i wasalli. Rawahu Abu Dawud wa Nisa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastangkarahu Abu Hatim. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Fatimah binti Abu Hubayshi sedang mengalami pendarahan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darah haid adalah darah yang hitam yang sudah diketahui sifatnya dengan jelas. Jika memang darah haid yang keluar, maka janganlah melakukan sholat. Namun apabila yang keluar darah selain haid, maka berwudulah dan sholatlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nisa'i dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Hakim, sedangkan Ibnu Hatim mengingkarinya. Dan dalam penjelasan hadis tadi disebutkan bahwa Fatimah binti Abu Hubayshi sedang mengalami pendarahan atau mengeluarkan darah istihadah, atau keluarnya darah istihadah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang haid, bahwa haid adalah darah hitam yang telah diketahui sifatnya dengan jelas. Apabila darah yang keluar dari Fatimah tadi itu darah haid, maka Fatimah dilarang untuk melakukan atau melaksanakan sholat. Namun apabila darah yang keluar dari Fatimah tadi itu bukan darah selain darah haid, maka Fatimah dianjurkan untuk berwudu dan melaksanakan sholat seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga,
Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna fa idza khashi'a ahadukum asubhi salatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu dilaksanakan 2 rakaat. Dan bila seseorang di antara kalian khawatir waktu subuh telah tiba, maka hendaknya ia sholat 1 rakaat untuk mengganjilkan sholat yang telah ia lakukan. Hadis muttafaq alaih. Dalam hadis tersebut menjelaskan tentang sholat sunnah atau sholat sunnah malam. Nah, sholat sunnah malam tersebut dilakukan 2 rakaat. Dan apabila seseorang di antara kalian khawatir waktu subuh telah tiba, maka hendaknya dari kalian melakukan sholat 1 rakaat lagi guna mengganjilkan dari sholat 2 rakaat tersebut. Hadis yang keempat, An Kharijah bin Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amatukum bisolatin khairolakum min humurin na'ami kulna wa mahya ya Rasulullah qala al-witru ma baina solatil isya'i ila tula'il fajri rawahu khamsatu illa nisa'i wa sahul hakim. Dari Kharijah bin Hudzaifah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah membantu kalian dengan sholat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Kami bertanya, sholat apa yang dimaksud ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, witir di antara sholat isya hingga terbitnya fajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 selain An-Nisa'i. Dan dinyatakan sahih oleh Hakim. Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan sholat witir. Itu dijelaskan dalam hadis tersebut, sholat witir itu lebih baik daripada unta merah. Nah, unta merah tersebut itu artinya harta yang paling berharga bagi orang Arab pada kala itu. Selanjutnya hadis yang kelima. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi wa huwa bi Makkah. Innallaha harama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal isnami faqila ya Rasulullah ra'aituhu syuhumal maitati fa innaha tutsla biasufunu wa tadhanu bihal juludu wa yastadbihu bihannas qala lahwa haramun summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dalika qatalallahul yahuda innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha jamalahu summa ba'uhu fa'akalu samanah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu tahun kemenangan. Ketika itu beliau di Makkah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang bangkai karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda, la, tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda lagi, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya,
maka mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya. Hadis ini muttafaq alaih. Dalam penjelasan hadis tersebut, yaitu menjelaskan tentang jual beli benda haram atau barang haram. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan barang yang tidak boleh dijual belikan atau barang haram yang dimaksud yaitu seperti khamar, bangkai babi, dan berhala.